Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang, Kamis 26 Juni 2025 kembali menggelar sidang permohonan Nyonya Ratnawati Amir dan kawan-kawan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon Yayasan Pendidikan Saburai. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Dedi Wijaya tersebut, termohon Yayasan Pendidikan Saburai menghadirkan saksi Rektor Universitas Saburai, Dr. Sodirin SEMM. Saksi Sodirin dalam kesaksiannya menerangkan, alasan pemberhentian mantan rektor yang juga mantan dosen Universitas Saburai Marsanudin yang pada sidang sebelumnya menjadi saksi dari pihak pemohon Nyonya Ratnawati Amir, pada sidang sebelumnya Marsudin mengatakan dirinya dipecat dan tidak diberi pesangon. Saksi dari Yayasan Pendidikan Saburai Dr. Sodirin menerangkan bahwa Marsudin diberhentikan sebagai dosen karena yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun dan alasan lain yang tidak baik jika disebutkan. Bukan dipecat sebagaimana keterangan Marsudin pada sidang sebelumnya, menurut Sodirin, sesuai ketentuan, masa pensiun dosen berpendidikan S3 65 tahun dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan. Usia Marsudin sudah 65 tahun dan tidak dapat diperpanjang karena tidak linier. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya yang pertama kali didaulat jadi saksi tentang permohonan sengketa pagi hari ini untuk masalah pemberhentian, kalau nggak salah pemberhentian Bapak Marsanudin ini kan, supaya clear, supaya dapat dimengerti bahwasannya dosen yang bersangkutan itu pensiun karena masa usianya sudah 65 tahun. Jadi dosen itu, baik dia dosen S2 maupun doktor itu pensiunnya, yang NIDA nomor induk dosen nasional itu pensiun itu umur 65 tahun. Nah, beliau ini bukan diberhentikan tetapi memang sudah pensiun, masuk masa pensiun dan ditambah 2 tahun lagi jadi 67 tahun. Nah, jadi supaya clear ini, jangan sampai nanti ini diberhentikan, tidak diberhentikan, bukan, memang masa pensiun beliau. Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Saburai Holding Sultan Semayan SHMH mengaku heran dengan permohonan yang diajukan Nyonya Ratnawati Amir sebagai pemohon yang meminta agar Yayasan Pendidikan Saburai diaudit dan meminta organ yayasan dinonaktifkan. Menurut kuasa hukum Yayasan Pendidikan Saburai itu, ketiga orang yang menjadi pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut tidak memiliki kedudukan secara hukum atau tidak memiliki legal standing untuk mencampuri urusan internal Yayasan Pendidikan Saburai. Persidangan terkait permohonan nomor 200 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang permohonnya adalah ada 3 pihak, yaitu yang kesemuanya adalah dulunya mantan bagian organ yayasan atau ex organ yayasan yang sudah tidak aktif lagi. Nah, permohonan ini pada substansinya itu hanya mengulang kronologis atau permasalahan terkait perkara perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi dan sudah diputuskan di Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum ingkrah, yang hasilnya ditolak untuk seluruhnya. Dan kemudian diulang kembali di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam bentuk permohonan. Nah, jadi ini yang agak janggal. Permohonan cuman isinya adalah gugatan. Nah, bahkan di buku 2 Mahkamah Agung tentang administrasi dan teknis peradilan umum, permohonan untuk membatalkan dokumen atau mengesahkan suatu dokumen, ya, itu dilarang dilakukan dalam bentuk permohonan kecuali gugatan. Nah, kenapa para pemohon ini tidak melakukan gugatan? Karena gugatan kalau terjadi akan nebis in idem, karena gugatan sudah pernah dilakukan dan ditolak, gitu. Kemudian para pemohon ini adalah pihak-pihak yang tidak memiliki legal standing terhadap Yayasan Pendidikan Saburai. Kenapa? Karena para pemohon ini, baik pemohon 1, 2, dan 3, ini sudah diberhentikan secara resmi dan sah melalui keputusan rapat Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Saburai. Dan terhadap putusan ini pun sudah berulang kali dibuktikan di proses peradilan negeri Bekasi. Dan hasilnya bahwa yang mendasari daripada penetapan 70 ini semuanya ditolak untuk seluruhnya. Artinya apa?
permohonan saat ini hanya pengulangan saja yang mengada-ada. Akibatnya apa? Uraian yang mengada-ada, akhirnya dalil yang disampaikan persidangan pun mengada-ada. Contoh, kemarin menghadirkan saksi, yaitu mantan staf Yayasan Pendidikan Saburai yang diberhentikan dan tidak ada masalah. Dia menerima pesangon dan selesai. Tapi disaksikan dan diberi keterangan menjadi seorang dosen nih Pak Kadar nih. Dipublikasi menjadi seorang dosen. Kemudian ada saksi kedua, Pak Marsanudin. Ya kan, itu mantan rektor, sudah diberhentikan jauh hari. Udah lama, jauh dari kepengurusan sekarang. Tapi kemarin bersaksi, teman masih menjadi dosen. Dan karena umur ketentuan seorang dosen itu, kecuali guru besar, itu ada 65 tahun, beliau sudah memasuki masa pensiun. Cuman dinarasikan dan disampaikan, beliau dipecat atau diberhentikan dari Yayasan Pendidikan Universitas Saburai. Hal-hal poin inilah yang menurut kami, hal-hal yang mengada-ada. Dan ada kecenderungan bohong, begitu loh. Banyak hal yang melokong. Contoh, ini kan perkara permohonan, tapi segitu ditanggapi oleh pihak termohon yang dikaitkan dengan para pemohon ini, mereka akan membalas menjadi perkara. Nah, ini kan substansinya udah bergeser nih, dari suatu permohonan menjadi suatu gugatan, menjadi perkara. Nah, ini yang semakin menyimpang. Nah, pemahaman yang salah ini diuraikan dengan cara yang salah, dan substansi yang sudah pernah terbukti salah diulang kembali dalam bentuk permohonan saat ini. Dan tentunya kami saat ini adalah organ yayasan yang sah secara hukum dan berdasarkan akta notaris dan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya kan, dan sesuai dengan tata tertib atau ketentuan regulasi terkait yayasan, yaitu Undang-Undang Yayasan, itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto, Undang-Undang 28 Tahun 2024, semua berjalan sebagaimana mestinya. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Saburai TV melaporkan.